Tuh, dengerin tuh Pak Mediator. Terus, ini ada isu lagi nih Bang Leon. Ini kan sudah mediasi yang pertemuan yang keempat nih Bang Leon. Kemudian ada isu yang saya dengar tadi, saya baca juga beritanya di atas terkait dengan legal standing Bang Leon. Oke. Padahal ini sudah pertemuan yang keempat, artinya mediator pun sebelumnya di pertemuan pertama sudah melakukan pengecekan terhadap identitas-identitas terkait dengan kapasitas para kuasa hukum ini, Bang Leon. Tapi Betul. pada saat tadi itu baru dipertanyakan lagi, begitu Bang Leon. Ya, berarti kan gini, yang menjadi persoalan memang di sini prinsipnya mediasi itu kan harus dihadiri oleh prinsipal. Kecuali ada alasan yang sah bagi prinsipal untuk tidak menghadiri, boleh dikuasakan. Ya. Nah, sebenarnya kalau kuasa itu kan sejak awal sudah diminta oleh mediator sebenarnya. Ya, kalau saya beberapa kali mediasi di pengadilan ya, baik itu mediator hakim maupun non hakim itu selalu di awal itu diminta dulu. Kalau enggak kan sifatnya mediasi itu tertutup, Mr. G. Iya. Kalau dia enggak meriksa legalitas para pihak yang hadir di situ pada saat awal mula mediasi, kayak patut dipertanyakan mediatornya itu. Paham enggak gitu loh. Iya. Bahkan memberikan proposal kemudian dibalas proposal kepada para penasihat hukum ini kan sudah terjadi Bang Leon. Artinya pihak sana menyerahkan proposal, kemudian pihak sini membalas proposal, itu kan sudah terjadi. Kenapa mesti dipermasalahkan lagi Bang Leon? Ngulur waktu, Mr. G. Oh gitu ya Bu. Karena kalau di deadlockin, kalau dia bahas proposal kan udah jelas deadlock itu. Apa yang mau dibahas? Sono minta 200, sini minta 500. Apalagi yang mau dibahas? Iya, artinya sudah deadlock lah di situ Bang Leon. Seharusnya. Oh. Kenapa nggak di deadlock saja ya Bang Leon ya? Bahwa gagal gitu aja ya Bang Leon? Ya, mediatornya harus mempertanggungjawabkan itu nanti, Mr. G. Oh, udah jelas-jelas deadlock tapi dibuat berlarut-larut. Ini ada dari Ruby nih. Ada dari Ruby nih. Ini nih, minta 200M malah kena ulti 504M. Lebih tinggi. Aduh. Menarik ini. Ya, silakan Bu Joki. Kayaknya ini harus di deadlock ini Bu Joki. Memang sudah deadlock itu, benar kata Bang Leon. Dan kalau nggak salah tadi ada Viti, pengakuan dari kuasa hukumnya RG bahwa acara selanjutnya itu masuk dalam persidangan pokok perkara. Ada tadi iya. dari tadi juga ada begini Bu Joki, ada begini permintaan dari salah satu penasihat hukum itu. Mohon kepada penasihat hukum ya, bukan penasihat hukum deh, kuasa hukum daripada NM untuk tidak mencabut, mohon tidak mencabut gitu ya. Iya. Sampai memohon loh itu mereka mencabut Mr. Z karena memang khawatir mencabut. Kenapa kalau diteruskan ini itu blunder bagi mereka Mr. Z, blunder loh. Bayangkan begini ya, kalau ini diteruskan Mr. Z, kalau ternyata tidak dikabulkan malah dia gugatan rekonvensinya RG yang diterima itu kerugian 2 kali bagi NM. 1, dia sudah kerugian pidananya kalau seandainya tetap dinyatakan bersalah sampai upaya hukum tertinggi nanti. Kemudian di PMH-nya juga dikalahkan, berarti kerugian 2 kali dia harus ganti rugi. Dia juga menjalani pidananya. Makanya kalau ini sampai dicabut sama dia, nggak dicabut sama dia, sebenarnya ini nanti akan mengalami kerugian tuh NM. Gitu loh, makanya kami bilang itu ini blunder. Harusnya kalau memang mau mengajukan PMH ini nanti lihat dulu putusan
putusan pidananya. Kalau memang ternyata tidak dinyatakan bersalah dari upaya-upaya hukumnya itu, nanti baru dia mengajukan PMH-nya. Kalau berbarengan kayak gini nanti ya itu resikonya. Bisa mengalami kerugian 2 kali. Kalau ternyata di PMH dia juga dinyatakan harus mengganti kerugiannya RG. Kan begitu. Itu yang kita sampaikan nama Bu Nona kemarin seperti itu, Mr. Z. Ini Tenang Kak Joki, sekali endorse 10M, kecil itu. tapi ada yang menarik Bang Leon. Ada yang menarik. Ketika nanti ini dicabut Bang Leon, saya dengar nih dari penasihat dari kuasa hukum RG, dia mengatakan meskipun dicabut kami juga akan menggugat perdata ini Bang Leon. Baiknya memang seperti itu Mr. D. Jadi nggak bisa lagi dicabut gugat, kayak ngapain aja ya kan? Aduh. Nah, coba Bang Leon mungkin bisa menjelaskan kepada kawan-kawan di bawah, termasuk kepada kita semua, terkait mekanisme gugatan rekonvensi dan gugatan balik yang apabila gugatan ini dicabut. Silakan Bang Leon. Ya, jadi memang itu dua hal yang berbeda pastinya Mr. J. Kalau gugatan rekonvensi itu kan bisa diajukan jika gugatan awalnya itu masih berjalan atau tidak dicabut. Itu gugatan rekonvensi. Jadi kalau gugatan ini semisal katakanlah dicabut oleh NM, maka gugatan rekonvensi itu nggak bisa diajukan. Nah, kecuali kalau kemudian DRG akhirnya memutuskan ya udahlah aku yang gugat gitu. Nah, itu beda cerita itu Mr. J. Iya. Kalau dia menggugat sendiri tanpa melihat gugatannya NM, itu jadinya gugatan tersendiri gitu. Itu bukan gugatan rekonvensi namanya. Ya. Itu Mr. J. Karena rekonvensi itu kan gugatan balik. Berarti harus digugat dulu baru ada gugatan balik gitu. Kalau ini dicabut oleh kuasa hukum NM, kemudian Reza melakukan gugat, berarti perkara baru ya, Bang Leon ya? Iya, perkara baru. Tapi ya itu tadi Mr. J, kalau misal dicabut terus dimasukin lagi, menurut pendapat saya ya Mr. J, itu sudah termasuk penggugat yang tidak beretikat baik. Karena apa? Dia cabut, dia gugat, dia cabut, dia gugat, dia cabut lagi. Jadi seolah-olah kita melihat ini nggak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada niat baik dalam menggugatnya. Gitu loh. Kalau sampai nanti gugatan ketiga ini dicabut lagi ya Mr. J. Gitu. Kira-kira ini Bang Leon, apa resikonya ketika perkara ini dilanjutkan terus dan resikonya perkara ini dicabut? Silakan Bang Leon. Ya kalau diteruskan seperti yang disampaikan Kak Joki tadi, ini kan gugatan PMH-nya ada kaitannya sama perekaman. Artinya apa? Ada kaitannya dengan perkara pidana yang saat ini sedang diperiksa di tingkat banding. Ya, kalau dalam pengajuan gugatan itu kan ada namanya eksepsi prematur atau eksepsi daluarsa. Kalau eksepsi prematur itu kaitannya dengan eksepsi yang diajukan karena gugatan diajukan terlalu cepat, belum waktunya gitu loh. Nah, menurut pendapat saya ini termasuk nanti kategori eksepsi itu. Apalagi kalau dia mempersoalkan soal rekaman yang dianggap tidak sah, itu yang dianggap sebagai PMH-nya. Ya kan dia udah melaporkan itu secara pidana, maka itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Gitu loh. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, gugatan PMH ini kan juga didasarkan pada ada perbuatan dari DRG yang melaporkan dianggap sebagai penggunaan hak subjektif yang merugikan orang lain. Artinya kan harus dibuktikan terlebih dahulu apakah penggunaan hak oleh Reza Gladys itu melapor itu sebagai bentuk PMH, ya kan harus dilihat. Gitu loh. Orang menggunakan haknya kok dianggap melanggar hukum, kan lucu jadinya kalau sampai itu sampai dikabulkan Mr. J. Kebayang nggak Mr. J? Orang menggunakan haknya, kemudian dianggap melanggar hukum.
Wah, ya keliru lah itu. Contoh nih, ini sederhananya lah, jangan nanti diartikan ini ya. Kita kan punya hak hidup, ya kan? Kita mempertahankan hak hidup kita, tapi dianggap melanggar hukum. Nah, ini contohnya, contoh gampangnya gitu loh. Mm-mm. Maka menurut pendapat saya, Mr. J ya, Ya. seperti yang dibilang Kak Joki tadi, kalau ini dilanjutkan memang potensi-potensi untuk di NO atau ditolak itu ya sangat besar gitu loh. Kemungkinan-kemungkinan untuk itu ada. Nah, sementara kalau dicabut, harapannya dia kan pasti dia bisa gugat baru, menyempurnakan dalil-dalil gugatan yang sekarang, gitu loh Mr. Keuntungannya di situ. Berarti ada peluang lagi untuk gugat lagi kalau dicabut. Iya. Tapi jadi masyarakat jadi bertanya-tanya, emangnya tanam ubi dicabut, ditanam lagi, dicabut, ditanam lagi. Ya, kita lihat aja Mr. J. Lawyernya kan ada yang bilang selama saya masih kuasa saya tidak akan mencabut. Nah, ya udah kita tunggu aja. Harusnya sih nggak dicabut ya, karena ada pernyataan begitu kan. Oke. Kemudian resiko dengan gugatan rekonvensi dengan nilai yang lebih tinggi. Ini juga butuh penjelasan teman-teman di bawah, Bang Leon. Kalau rekonvensi ini, pertama kan pasti kerugian materialnya terkait dengan 4M itu Mr. J. Ya. Karena kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemerasannya kan. Ya. Nah, kalau rekonvensi ini menurut hemat saya peluang untuk dikabulkan itu justru gede. Tetapi kalau angka 500M-nya belum tentu. Karena kan 500M-nya ini berkaitan dengan kerugian imaterial kan, pasti karena ini mengakibatkan reputasi hancur. Nah, reputasi hancur ini dihargai, katakanlah contoh 250 karena 2 jadi 500, contohnya begitu. Nah, itu kan sangat jarang ya dikabulkan oleh hakim kalau yang sifatnya seperti itu. Gitu loh. Tetapi kalau tiba-tiba kemudian dikabulkan 4M bayar, 500M juga katakanlah nggak dikabulkan seluruhnya, dikabulkannya 10% dari 500M, kan lumayan juga Mr. J. Dan itu kalau sudah ada putusan dari hakim itu wajib dibayarkan ya, Bang Leon ya? Ya kalau selama itu putusannya mempunyai nilai kekuatan eksekutor ya wajib dibayar. Kalau nggak nanti bisa dipailitin dia. Oh gitu ya? Bisa ini ya? Katanya bisa bisa sita apa namanya tuh? Sita jaminan apa? Ya, sita jaminan bisa. Oke. Itu dari rekonvensi. Kemudian kalau gugatan baru, Bang Leon, kelemahan dan keuntungannya. Kalau gugatan baru ya nggak ada sebenarnya kelemahannya Mr. J. Pembuktiannya sama-sama harus tetap membuktikan kan siapa yang mendalilkan. Ya kelebihannya Reja Gladys nanti nggak bisa digugat-gugat lagi. Mendapatkan kepastian hukum ya, Bang Leon ya? Betul. Oke, keren. Itu ya teman-teman ya. Ini kita sebenarnya jujur saja Bang Leon, saya ini sebenarnya nggak mau lagi bahas ini. Tetapi karena ada banding, ada gugatan perdata PMH, jadi saya masih tertarik untuk mengulas terus Bang Leon. Nggak apa-apa Mr. J. Kalau saya memang kebetulan lagi jarang main TikTok. Iya, saya lagi ada banyak kegiatan. Iya, saya lihat. Ruby naik aja boleh, Ruby naik. Boleh tanya ini sama praktisi-praktisi hukum yang ini. Ruby naik aja, Ruby. Mana Ruby? Naik aja sini. Jangan ditaping, nggak enak ditaping, nanti dikira kita tidak menghargai. Naik, ini saya undang naik ya. Ruby, naik aja Ruby. Ini kesempatan loh teman-teman bisa bertanya langsung kepada ini banyak yang mau naik tapi saya seleksi nih. Enggak, ini pertanyaannya nih Mr. Z. Katanya pertanyaannya itu kira-kira pendukung NM ini bakal paham nggak, bakal ngerti nggak apa yang disampaikan ini? Pertanyaannya. Ya langsung dijawab aja Bu Joki.
Mereka tidak, mereka paham sebenarnya, tetapi mereka harus bersikap tidak paham untuk menjaga. Loh iya, itu kelihatan. Iya. Mereka itu tahu sebenarnya, tapi mereka harus bersikap tidak paham. Kenapa? Supaya nama ini tetap nama dia tetap melambung, tetap dibicarakan, jangan sampai diam. Karena kan dia di dalam nih. Supaya naik terus namanya. Gitu Mr. Z. Oh, supaya naik terus namanya ya. Iya. Supaya dibicarakan terus. Oh gitu. Ini pertanyaannya Ruby di mana? Aku kok nggak lihat. Ada pertanyaan Ruby yang Ibu Bu Joki jawab tuh ada typingannya. Udah, ini kira-kira pendukung NM-nya ngerti nggak? Tuh. Oh itu, oke. Oke, sekarang ini ada pertanyaan berikutnya dari Awan Biru. Ini mungkin kepada Bang Leon ini. Kalau banding juga gak terbukti, apa bisa nambahi hukuman terdakwa? Silakan Bang Leon Iya. ini. Kalau nggak terbukti ya bebas dong atau lepas. Duh. Nah, orang pertanyaannya kalau nggak terbukti, Mr. Ji. Kalau banding nggak terbukti, bandingnya nggak terbukti atau perbuatannya yang tidak terbukti? Coba tanya, tulis lagi nih, Awan Biru, tulis lagi. Masalahnya kalau banding itu bukan soal terbukti atau tidak terbukti bahasanya, tapi kabul atau tolak. Nah, perbuatannya, kalau perbuatannya tidak terbukti, ya dibebaskan. Begitu tadi ya Bang Leon ya? Iya. Maksudnya perbuatannya Nikita yang disampaikan oleh hakim bahwa Nikita sebagai melakukan pemerasan tidak terbukti gitu kan? Kalau tidak terbukti ya dibebaskan. Ini Bang Leon baru mau sampai rumah nih kayaknya nih. Iya, Mr. Ji. Oh, luar biasa. Ya masih muda lah, harus rajin di luar lah. Tidak seperti saya. Kalau jam 10 saya sudah wajib di rumah. Oh, wajib Mr. Ji. Anak-anak masih kecil, masih butuh banyak kebutuhan untuk sekolah. Nah, itu makanya saya selalu bikin viti-viti itu. Masih muda kerja keras. Sudah tua nikmati bahagia. Gitu kan? Iya. Oke. Oh iya ya. Sayangnya perbuatannya terbukti. Terpampang nyata. Ini terkait dengan terbukti tidak terbukti mungkin Bu Joki yang sudah terbukti di vonis di tingkat pertama kan sudah ada vonis 4 tahun Bu Joki. Kalau dibanding ini, apakah dibanding itu dijadikan tidak terbukti Bu Joki? Ya, nah, terlihat lah. Tapi berdasarkan fakta-fakta persidangan ya, itu sudah tidak bisa dibantah lagi dan tidak terbantahkan lagi. Iya. Karena situ ada rekamannya, ada bukti chatnya yang sudah dikuatkan oleh forensik digital. Ada duitnya? Ada duitnya juga yang sudah disita. Jadi sulit untuk berkelitnya. Begitu. Sulit untuk berkelit tuh teman-teman ya. Bang Leon begitu juga, sulit untuk berkelit Bang Leon. Ya kalau dugaan tindak pidana pemerasannya ya clear lah. Clear itu Mr. Ji. Clear maksudnya itu sudah nggak diragukan lagi atau clear tidak terbukti? Clean and clear terbukti kalau menurut saya. Iya. Itu teman-teman ya. Dari dua narasumber sudah menyatakan bahwa memang terbukti, buktinya hakim menjatuhkan vonis 4 tahun itu bukti bahwa terbukti gitu loh. Jadi kalau di pengadilan berarti terdakwa bakal dipenjara berapa tahun Mr. Z? Ya ini saya tidak tahu kalau yang itu pertanyaannya karena jawabannya itu kalau menurut Bu Joki kemarin itu bisa saja tetap, bisa berkurang, bisa bertambah. Coba mungkin ditegaskan lagi Bu Joki.
Ya. mengenai Oh, vonis itu. putusan itu dibanding kekuatannya sama seperti di tingkat PN, ya. Dia bisa menyatakan menguatkan putusan PN dan hukumannya tetap 4 tahun, atau dia bisa mengadili sendiri sehingga dinyatakan TPPU-nya juga terbukti dan pidananya ditambah. Bisa seperti itu. Atau bahkan bisa dinyatakan tidak terbukti. Bisa dia bebas. Seperti itu. Tapi kalau tidak terbukti, menurut analisa kami yang sudah puluhan tahun beracara itu, melihat fakta-fakta persidangan seperti kami sampaikan tadi itu, ya sangat tidak mungkin. Justru kalau seandainya itu dibebaskan, tidak terbukti, ya itu terlampau kasar mainnya.